Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan hati yang bahagia, sehat, dan lancar ya puasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Walaupun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak harus selalu melakukan sholat duha dan murojaah, yaitu Quran surat Al-Fajr sampai At-Thoriq. Hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu Praja Muda Karana. Subtema 3, Aku suka bertualang. Apa itu bertualangan? Bertualangan adalah pergi-pergian atau jalan-jalan, misalnya ke pegunungan, pantai, laut, kebun binatang, dan yang lainnya. Anggota pramuka biasanya melakukan petualang ketika dia mencari jejak atau penjelajahan di suatu daerah dan wilayah. Ketika kita berpetualang, pasti di jalan kita melihat rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang pernah melihat rambu-rambu lalu lintas di jalan? Ya, pasti kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas. Ada di sudut jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Rambu tersebut ada yang warnanya biru, kuning, merah, dan hijau. Biru artinya perintah, kuning artinya peringatan, merah artinya larangan, dan hijau artinya petunjuk. Lalu, mengapa ada rambu lalu lintas di jalan? Karena rambu lalu lintas dibuat untuk mengatur lalu lintas agar terjadi keteraturan dan keselamatan. Selain itu, rambu lalu lintas memudahkan untuk pengguna jalan. Apakah kalian sering melihat rambu lalu lintas yang dijumpai ketika di jalan seperti ini? Jika kalian pernah pergi ke puncak, kalian akan sering melihat rambu peringatan seperti ini. Rambu peringatan berisi perintah bagi para pengguna jalan bahwa di depan kemungkinan ada bahaya, biasanya berwarna kuning dan berbentuk belah ketupat. Dan yang ini adalah rambu petunjuk. Fungsinya untuk menunjukkan suatu tempat, biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya, kita akan belajar membaca data pada diagram. Ini adalah tabel pengamatan siswa yang mengetahui arti rambu-rambu lalu lintas. Ada simbol yang kita amati dan jumlah siswa yang sudah mengetahui artinya. Bisa dilihat. Nah, kemudian dari tabel tersebut kita akan membuat diagramnya seperti ini. Yang paling banyak diketahui siswa adalah kita lihat batang yang paling tinggi, yaitu lampu lalu lintas. Dan batang yang paling pendek berarti jumlah siswa yang sedikit mengetahui simbol tersebut. Selanjutnya, keragaman budaya. Kelas 3 tetap hidup rukun, walaupun mereka menyukai tempat wisata yang berbeda-beda. Nah, perilaku tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, bermain dengan teman, memberi kesempatan teman untuk beribadah, memberi kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat, dan tidak memaksakan pendapat kepada teman. Dengan berpetualang, kita dapat meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Kenapa? Karena kita bisa berhubungan dengan teman-teman luar daerah. Nah,
Mereka memiliki kebiasaan dan kebudayaan berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan adat dan budaya. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia dapat hidup rukun. Nah, berikut manfaat adanya perbedaan. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Yang kedua, mampu menghargai perbedaan dan mampu memperkaya wawasan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan.